Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sudah lama kita nggak berada dalam sesi ini, yaitu sesi belajar Alkitab. Dan pada hari ini kita akan belajar Alkitab lagi, begitu. Nah, pada hari ini saya ingin mengkritisi pandangan beberapa orang, terutama terhadap Septuaginta. Nah, kalau Bapak Ibu kurang familiar dengan Septuaginta, Septuaginta itu adalah teks terjemahan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani. Karena Perjanjian Lama itu kan ditulis dalam bahasa Ibrani dan sedikit ada komponen bahasa Aramik. Jadi Septuaginta adalah terjemahan dari teks Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Oke, bagi Bapak Ibu yang sudah familiar ya tentu akan sangat mudah untuk memahaminya begitu. Untuk yang belum familiar tidak jadi masalah begitu. Tidak jadi masalah karena akan saya terangkan begitu. Oke, jadi Septuaginta itu adalah terjemahan begitu. Ya mirip-mirip lah dengan Alkitab Indonesia kan hasil terjemahan begitu. Nah, Septuaginta itu terjemahan. Nah, permasalahannya adalah begini. Ada banyak guru palsu di luar sana yang meninggikan Septuaginta melebihi teks Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani. Permasalahannya di sini. Mereka meninggikan Septuaginta melebihi Perjanjian Lama dengan berbagai macam asumsi. Asumsi bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya menggunakan Septuaginta, asumsi bahwa Septuaginta itu digunakan oleh gereja awal, begitu. Ada asumsi, ya asumsi demi asumsi, begitu. Dan mereka akhirnya meninggikan Septuaginta dan beranggapan bahwa Septuaginta adalah teks Perjanjian Lama yang Tuhan pelihara bagi orang percaya zaman gereja. Nah, ini yang ingin saya kritisi begitu. Kenapa? Karena saya lihat banyak sekali guru palsu di luar sana yang mengajarkan hal ini dan banyak sekali orang Kristen yang kurang menguasai persoalan satu ini, yang tidak dewasa di dalam imannya, yang hanya ikut-ikutan saja, akhirnya menelan mentah-mentah pengajaran tersebut. Dan akhirnya banyak orang Kristen dibutakan begitu. Nah, ini yang ingin saya kritisi. Dan saya membagi kritikan ini ke dalam 2 poin begitu. Poin pertama adalah apakah Alkitab memberikan indikasi bahwa bahwa Tuhan akan memelihara Septuaginta. Apakah Tuhan ada memberikan janji yang tegas atau tidak tegas bahwa dia akan memelihara Septuaginta begitu. Itu poin pertama. Dan poin kedua adalah apakah Septuaginta itu terjemahan yang bagus begitu. Ini 2 hal yang akan saya kritisi dan saya harap Bapak Ibu sekalian dapat mengikutinya dengan baik sehingga menjadi semakin paham dengan isu satu ini dan tidak mudah digoyangkan oleh guru-guru palsu di luar sana. Nah, kita coba lihat di poin pertama, apakah Tuhan ada janji bahwa dia akan pelihara Septuaginta? Sekali lagi, Septuaginta itu adalah terjemahan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani. Karena Perjanjian Lama kan ditulis dalam bahasa Ibrani dan sedikit komponen Aramik. Jadi ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ya, nama terjemahan tersebut adalah Septuaginta. Nah, apakah Tuhan ada memberikan janji bahwa dia akan memelihara Septuaginta? Mari kita coba lihat dalam Mazmur 111. Kalau misal ditanya ada nggak janjinya dia akan pelihara Septuaginta, jawabannya nggak ada begitu. Yang Tuhan janjikan bahwa dia akan memelihara teks Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani begitu. Coba kita lihat Mazmur 111 ayat 7-8. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Perhatikan, segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Perhatikan, dikatakan bahwa titah Tuhan itu teguh. Titah itu kan ya samalah dengan perintah-perintah Tuhan yang sama nanti merujuk kepada firman Tuhan itu sendiri, khususnya di bagian Perjanjian Lama begitu. Jadi firman Tuhan dalam Perjanjian Lama atau titahnya atau perintah-perintahnya ini teguh katanya, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Artinya
Tuhan di sini janji nggak kalau dia akan pelihara perjanjian lama begitu. Artinya dari teks ini ya Tuhan janji begitu. Janji dengan tegas bahwa dia akan pelihara perjanjian lama. Karena perjanjian lama dikatakan itu kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Kalau Tuhan sudah janji pasti dia lakukan, kan begitu. Ini janji yang tegas bahwa Tuhan akan pelihara perjanjian lama. Tapi berdasarkan isu yang sedang kita angkat, yang jadi pertanyaan adalah apakah di sini Tuhan menjanjikan bahwa Septuaginta yang akan Tuhan pelihara? Jawabannya jelas tidak. Kenapa? Karena Septuaginta belum ada waktu itu. Septuaginta belum ada waktu itu, begitu. Jadi apa yang dimaksud pemazmur di sini? Tentu yang dimaksud pemazmur adalah firman Tuhan, titah Tuhan, perintah-perintah Tuhan, perjanjian lama yang dituliskan ke dalam bahasa Ibrani dan sedikit komponen bahasa Aramik. Begitu. Ini yang Tuhan janjikan akan kokoh untuk seterusnya dan selama-lamanya begitu. Jadi sangat aneh kalau misalnya dikatakan bahwa Septuaginta adalah teks yang Tuhan pelihara, adalah teks yang benar, adalah teks yang lebih unggul dibandingkan Masoretic text. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin kurang fasih, Masoretic text itu adalah teks perjanjian lama di dalam bahasa Ibrani begitu. Yang akhirnya diterima bahkan dipakai oleh gereja begitu. Nah, kembali sebagai orang berkata Septuaginta Tuhan pelihara, Tuhan jadikan firman-Nya yang lebih unggul dibandingkan teks Ibrani asli begitu. Tapi bagaimana dengan Mazmur 111 begitu? Masalahnya di Mazmur 111 Tuhan janjikan dia akan pelihara perintah-perintah dan hukum-hukumnya yang pada waktu itu belum ada Septuaginta, maka itu merujuk kepada teks Ibrani sendiri begitu. Kalau misalnya Tuhan tidak memelihara teks Ibrani, malah dia beralih ke teks Yunani, berarti kan janjinya gagal kalau begitu. Ya, Tuhan tidak berkata dia akan pelihara teks Yunani. Dia tidak berkata bahwa dia akan memelihara teks Septuaginta, Teks Yunani yang saya maksud adalah terjemahan perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani, begitu. Tidak ada. Oke, dan bukan hanya Mazmur 111. Kita coba lihat lagi. Semua ada banyak sekali ayat, tetapi saya ajak kita lihat dalam Mazmur saja begitu. Kita lihat Mazmur 119 ayat 160. Ini juga sama. Dikatakan dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Perhatikan. Dasar firman-Mu kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu. Jadi hukum-hukum-Mu di situ maksudnya firman-Nya begitu. Maksudnya firman Tuhan begitu. Firman-Mu itu katanya adil adalah untuk selama-lamanya. Begitu. Adil adalah untuk selama-lamanya. Perhatikan. Firman Tuhan itu untuk selama-lamanya. Begitu, untuk selama-lamanya. Nah, kalau begitu ini kan janji bahwa Tuhan akan pelihara firman-Nya. Begitu, janji bahwa Tuhan akan memelihara firman-Nya. Nah, pertanyaannya apakah di sini janji Tuhan akan pelihara firman-Nya dalam Septuaginta? Jawabannya jelas tidak, begitu. Karena Septuaginta sekali lagi belum ada waktu itu. Begitu. Karena Septuaginta belum ada, maka janji ini diperuntukkan kepada teks yang mana? Tentu kepada teks Ibrani itu sendiri. Teks dalam bahasa Ibrani. Begitu. Makanya agak konyol kalau misalnya ada orang berkata bahwa Septuaginta adalah teks yang Tuhan pelihara. Adalah firman Tuhan yang dipelihara tanpa salah, yang Tuhan pakai untuk gereja, atau firman Tuhan yang terpelihara dari generasi ke generasi yang lain, kemudian menjadi patokan dasar bagi gereja begitu. Itu sangat konyol. Begitu, sangat konyol. Dan tidak hanya ini saja, coba kita lihat dalam pernyataan Tuhan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18. Sebenarnya ada banyak juga ayat yang berbicara tentang pemeliharaan teks perjanjian baru. Tetapi kita tidak sedang berfokus untuk itu, karena tema yang sedang kita kritisikan adalah Septuaginta. Begitu. Jadi ayat-ayat yang saya angkat itu tentu berhubungan dengan pemeliharaan Tuhan terhadap perjanjian lama. Begitu. Perhatikan ayat 17 dan 18 dikatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Perhatikan, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Artinya ini kan jelas janji bahwa Tuhan akan memelihara firman-Nya. Artinya perjanjian lama itu tidak akan kehilangan bahkan satu iota atau satu titik pun. Tidak akan kehilangan.
Semuanya akan terpelihara utuh. Tuhan bahkan katakan, selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota satu titik tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Begitu. Artinya ini janji Tuhan bahwa Dia akan pelihara perjanjian lama khususnya untuk selama-lamanya. Nah, di sini perhatikan. Tuhan katakan satu iota atau satu titik. Satu iota di sini maksudnya apa? Begitu. Ini saya pernah melihat ada satu pengajar palsu, masih muda, ngaku-ngaku sebagai pendebat Kristen, apologet Kristen, dan berkata bahwa satu iota di sini maksudnya adalah Septuaginta, begitu. Karena dalam bahasa Yunani ada yang namanya huruf iota, kata dia, begitu. Nah, apakah ini cara menafsir yang benar? Jelas tidak, begitu. Kita bisa lihat dalam beberapa kamus mengenai iota. Ketika Tuhan menyebut satu iota di sini, kalau dalam King James satu yot, begitu. Ini maksudnya merujuk kepada apa, begitu. Kita coba lihat ya. Jadi saya punya Alkitab aplikasi ini, saya kurang tahu nih aplikasi apa, saya lupa sih, begitu. Tapi yang tahu bisa memberitahu mungkin apa namanya, saya agak lupa. Nah, saya coba cek dulu. Oh, My Sword di sini Matius 5 ayat 18 tadi, perhatikan fokusnya. Jadi di ayat 18 dikatakan satu iota atau satu titik. Nah, di sini ada iota. Kita buka di sini, bagi Bapak Ibu yang mungkin kurang fasih bahasa Yunani tidak masalah, karena di sini ada transliterasinya. Bapak Ibu bisa baca, ada iota di situ. Nah, di sini ada, ini salah satu contoh kamus, begitu. Ini ada Thayer, begitu. Kamus Thayer. Nah, definisikan iota yang dirujuk itu apa, begitu. Katanya di sini Thayer kasih definisi. Ini adalah huruf dalam bahasa Ibrani, begitu. Huruf terkecil, katanya. Karena memang yod dalam Yunani kan iota, kalau dalam Ibrani yod, begitu. Yod itu adalah huruf yang cara penulisannya sangat kecil, begitu. Seperti tanda petik lah kalau di kita ya, begitu. Seperti tanda petik, begitu. Kecil ukurannya, begitu. Jadi huruf terkecil dalam bahasa Ibrani, begitu. Perhatikan. Jadi Thayer di sini memahami bahwa iota yang dimaksud di dalam terjemahan LAI, begitu. Di dalam Matius 5:18 itu merujuk kepada yod, kepada huruf Ibrani, kepada alfabet dalam bahasa Ibrani, bukan alfabet dalam bahasa Yunani, begitu. Inilah pentingnya ketika menafsir tuh yang namanya konteks, begitu. Saya nggak heran sih sama pemuda yang tadi saya bicarakan, karena ya saya tahu dia mungkin hanya sekedar membeo, begitu, membeo apa yang diajarkan kepada dirinya, begitu, sehingga dia tidak pernah meneliti, mungkin menguji apa yang diajarkan kepada dia, begitu. Jadi kembali ke Matius 5:18. Jadi bukan hanya Thayer, tapi banyak kamus, bisa Bapak Ibu cek sendiri, begitu. Ketika Matius 5:18 berbicara tentang satu iota yang dimaksud tuh iota di situ apakah merujuk huruf Yunani atau Ibrani, begitu. Dan Bapak Ibu bisa cek dalam banyak kamus ketika berbicara Matius 5:18, iota yang dimaksud adalah huruf Ibrani, alfabet Ibrani, yaitu alfabet yang namanya yod, begitu. Jadi Tuhan sendiri memberikan garansi bahwa Tuhan akan memelihara perjanjian lama dalam teks Ibrani, begitu. Karena Tuhan katakan satu iota atau satu yod. Yod itu kan alfabet dalam bahasa Ibrani. Atau satu titik ini apa? Nah, ini kita nggak punya waktu untuk bahas ini karena kita bukan dalam tema ini, tapi saya percaya titik di sini merujuk kepada huruf hidup dalam bahasa Ibrani, begitu. Jadi Tuhan Yesus tegaskan bahwa Dia akan pelihara perjanjian lama dalam teks Ibrani, bukan dalam teks terjemahan ke dalam bahasa Yunani, yaitu Septuaginta, bukan, begitu. Tuhan janjikan bahwa Dia akan pelihara teks Ibrani yang nanti tiba ke tangan kita dalam bentuk Masoretic text, begitu. Makanya Tuhan katakan satu yod atau satu titik tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Jadi dari survei singkat 3 ayat saya rasa cukup, begitu. Tidak ada satu ayat pun, kalau Bapak Ibu mau cek lah di dalam perjanjian lama, ayat-ayat berbicara bahwa firman-Nya akan teguh untuk selama-lamanya, bahwa firman-Nya, hukum-hukumnya atau perintah-perintahnya itu tetap ada untuk selama-lamanya. Tidak ada sama sekali satu pun, tidak ada sama sekali yang merujuk kepada Septuaginta. Tidak ada, begitu. Karena Septuaginta belum ada waktu itu, begitu. Itu harus merujuk kepada teks Ibrani, begitu. Oke.
Jadi tidak ada satu ayat pun yang mengindikasikan Tuhan akan memelihara Septuaginta. Kalau ada orang yang meninggikan Septuaginta dan menganggap ini Tuhan pelihara, ini orang konyol. Begitu. Ini orang konyol dan kurang memahami Alkitab. Begitu. Itu poin pertama kita. Poin kedua, bukan hanya Alkitab tidak ada sama sekali mengindikasikan Tuhan akan pelihara Septuaginta, tetapi dalam poin kedua kita, apakah Septuaginta terjemahan yang baik atau bagus? Jawabannya tidak. Septuaginta itu terjemahan yang buruk, super buruk. Begitu. Saya pernah bahas ini dalam salah satu video saya buat satu video pendek untuk bahas tentang terjemahan Septuaginta yang merupakan terjemahan yang buruk. Bapak Ibu bisa cek sendiri. Tapi coba kita lihat bukti ya, beberapa bukti bahwa Septuaginta itu terjemahan yang buruk. Di sini mungkin karena waktu, jadi kita akan melihat satu bukti dan saya rasa satu bukti ini sudah sangat cukup. Coba kita lihat dalam Kejadian 5 ayat ke-25. Perhatikan. Dalam Lembaga Alkitab Indonesia di bagian bawah layar saya itu dikatakan setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lamek. Perhatikan. Jadi Metusalah memperanakkan Lamek di umur 187. Nah, LAI sama dengan sama dengan Masoretic Text. Karena dalam Masoretic Text juga dikatakan bahwa Metusalah ini hidup selama Metusalah ini berumur 187 tahun memperanakkan Lamek. Oke, jadi Masoretic juga setuju bahwa Metusalah di umur 187 dia memperanakkan Lamek. Nah, bagaimana dengan Septuaginta? Sini saya ada teks Septuaginta dalam bahasa Yunani. Tapi kalau Bapak Ibu kurang fasih, tidak masalah begitu, tidak masalah karena sebenarnya sudah banyak orang yang menerjemahkan Septuaginta ke dalam bahasa Inggris. Bapak Ibu bisa cek sendiri di Google begitu. Dan saya kebetulan ada nih satu terjemahan dari satu orang, saya lupa siapa sih begitu, yang menerjemahkan Septuaginta ke dalam bahasa Inggris. Nah, ini saya udah siapin. Perhatikan Kejadian 5 ayat 25 ini yang saya blok begitu. Kejadian 5 ayat 25, perhatikan. Dan Metusalah hidup 167 dan memperanakkan Lamek. Begitu. Jadi dalam Septuaginta dikatakan bahwa Metusalah itu berumur 167 ketika dia memperanakkan Lamek. Oke. Tentu ini jauh banget begitu dengan teks Masoretic yang berkata bahwa Metusalah berumur 187 ketika memperanakkan Lamek. Kan jauh banget bedanya begitu. Sedangkan dalam Septuaginta 167 begitu. Nah, ini kan mengundang sedikit pertanyaan, yang mana yang benar kalau gitu kan? Septuaginta kah atau Masoretic begitu? Yang benar kalau mau saya jawab dengan singkat ya jelas Masoretic begitu. Septuaginta di sini melakukan kesalahan besar karena Septuaginta saya katakan terjemahan yang buruk begitu. Kok bisa? Kita coba lihat. Kita lanjut dulu ke beberapa ayat. Perhatikan sekarang ayat ke-27. Ini perlu diingat ya. Ayat 27 ini dengan baik dan beberapa umur yang akan saya daftarkan begitu supaya dapat terjalin argumentasinya dengan baik di pemikiran kita masing-masing begitu. Perhatikan ayat 27 dikatakan, jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Jadi Metusalah itu manusia hidup terlama, dia hidup mencapai 969 tahun, mati. Begitu. Nah, bagaimana Septuaginta? Septuaginta untuk ayat 27 seingat saya sama. Kita coba cek, ini ayat 27 saya blok. Di sini dikatakan dan Metusalah itu hidup 969. Jadi sama 969 dan dia mati. 969 tahun dan ia mati. Untuk yang ini Septuaginta sama dengan Masoretic. Jadi umurnya 969 mati begitu. Yang beda tadi dia ada 5. Kalau Masoretic Metusalah umur 187 memperanakkan Lamek. Kalau Septuaginta 167 memperanakkan Lamek. Oke, kita lanjut lagi. Ayat 28 dan ayat 29. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Begitu. Jadi Lamek memperanakkan Nuh
ketika dia berumur 182 tahun. Nah, ini LAI sama dengan Masoretic Text, 182 tahun. Nah, bagaimana dengan Septuaginta? Nah, Septuaginta untuk yang satu ini beda lagi begitu. Dia beda sendiri tuh, Eda 8. Perhatikan, Eda 8. Dan Lamek hidup 188 tahun dan dia memperanakan seorang anak. Dan anaknya nanti di ayat 29 namanya Nuh, begitu. Nah, perhatikan dalam Septuaginta Lamek memperanakan Nuh di umur 188. Kan jadi beda nih. Kalau Masoretic kan 182 begitu. Yang mana benar kan begitu. Kita akan lihat. Nah, begini. Ini saya buka kalkulator, sebenarnya kalkulator saya tadi saya sudah siapin juga. Nah, perhatikan. Dalam Septuaginta dikatakan Metusala memperanakkan Lamek di umur 167. Oke. Kemudian Lamek memperanakkan Nuh di umur 188 kata Septuaginta. Oke. 188 memperanakkan Nuh. Nah, Nuh umur berapa air bah datang? Air bah datang itu untuk yang sangat familiar dengan kisah air bah itu air bah datang pada saat Nuh berumur 600 tahun. Bagian kurang familiar bisa buka dalam Kejadian 7 ayat ke-6. Dikatakan Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Jadi air bah datang pada saat Nuh berumur 600 tahun. Kita total dapatlah umur Metusala sampai air bah tiba itu 955 tahun menurut Septuaginta. Begitu. Menurut Septuaginta. Jadi air bah tiba umur Metusala 955 tahun. Permasalahannya begini. Tadi saya suruh kita ingat bahwa Metusala itu mati di umur 969 tahun. Nah, coba kita kurangi. Ketika air bah datang, berdasarkan Septuaginta, umur Metusala 955 tahun. Berarti masih ada selisih 14 tahun. Artinya, setelah air bah datang, Metusala masih hidup 14 tahun lagi. Jadi setelah air bah, Metusala hidup 14 tahun lagi, barulah Metusala meninggal. Jadi Metusala hidup melewati masa air bah, begitu. Melewati masa air bah selama 14 tahun. Nah, ini bermasalah nggak? Bermasalah begitu. Bagi Bapak Ibu yang sangat familiar dengan kisah air bah, Kejadian 7 sampai Kejadian 10 misalnya, kita akan temukan bahwa yang selamat tuh cuma 8 orang. Dari peristiwa air bah, hanya Nuh, istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga mantunya. Hanya 8 orang. Loh, kalau misalnya Metusala juga hidup, artinya Metusala tidak mati, karena setelah air bah, Metusala masih hidup 14 tahun berdasarkan Septuaginta, maka seharusnya selamat tuh 9 orang, bukan 8, kan begitu. Tetapi Alkitab katakan 8, bahkan ditegaskan dalam 1 Petrus. Kita coba lihat ya. Dalam 1 Petrus, pasal 3, ayat ke-20, saya bacakan. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Perhatikan, 8 orang. Kembali, kalau misalnya Metusala juga masih hidup, bahkan hidup 14 tahun lagi setelah air bah, maka seharusnya yang selamat itu 9 orang, begitu. Maka seharusnya selamat itu 9 orang. Tapi kenapa pula yang selamat itu justru 8 orang berdasarkan catatan 1 Petrus 3:20 dan diteguhkan dalam catatan Kejadian, kan begitu. Nah, kalau begitu maka bisa kita simpulkan. Kesimpulannya jelas bahwa terjemahan Septuaginta itu terjemahan buruk. Terjemahan cacat, begitu. Beda kalau misalnya kita berpegang kepada teks Ibrani, Masoretic Text. Permasalahan ini nggak akan muncul. Permasalahan urut-urutan kronologi ini nggak akan muncul, begitu. Dan semuanya jelas dalam teks Ibrani. Tapi ketika seseorang berpegang kepada Septuaginta, maka hasilnya seperti ini. Jadi ada kontradiksi yang muncul antara firman Tuhan itu sendiri. Begitu. Kontradiksi yang muncul apa? Tadi. Jadi yang selamat itu dari peristiwa air bah 8 atau 9 orang. Karena berdasarkan urut-urutan kronologi dalam Septuaginta, Metusala masih hidup setelah air bah 14 tahun lagi, begitu. Makanya saya katakan semua orang yang
mungkin meninggikan Septuaginta melebihi teks Masoretik, atau beranggapan, walaupun ada orang mungkin berkata, oh saya nggak pernah tinggikan kok melebihi teks Masoretik, saya hanya menganggap Septuaginta itu terjemahan yang bagus, yang dapat mengoreksi Masoretik teks begitu, dapat mengoreksi Masoretik teks, atau Tuhan Yesus pakai Masoretik teks kok, rasul-rasul pakai Tuhan Yesus pakai Septuaginta kok jadi Masoretik, Tuhan Yesus pakai Septuaginta kok, murid-murid pakai Septuaginta kok begitu. Walaupun dia nggak pernah bilang saya tinggikan Septuaginta melebihi Masoretik, tapi dengan pernyataan-pernyataan tersebut itu sama saja begitu, beranggapan bahwa Septuaginta lebih baik daripada Masoretik begitu. Karena dengan anggapan Tuhan Yesus pakai Septuaginta, murid-murid pakai Septuaginta. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus pakai teks yang cacat? Begitu. Apakah murid-murid pakai teks yang cacat? Begitu. Tentu tidak, begitu. Murid-murid Tuhan sendiri tidak menggunakan teks yang cacat. Begitu. Gereja sendiri seharusnya tidak menggunakan teks yang cacat. Semua orang yang meninggikan atau menganggap Septuaginta lebih unggul daripada Masoretik mungkin perlu mengoreksi pemahaman yang dia pahami begitu, sebelum dia ngajar ke orang lain begitu, karena ini adalah pengajaran palsu begitu. Ini adalah usaha untuk menggoyahkan fondasi dari kekristenan, karena fondasi kekristenan itu adalah firman Tuhan begitu. Jadi kalau fondasinya hancur, apa yang bisa dilakukan lagi oleh orang-orang benar itu begitu. Jika fondasinya rusak, ya sudah begitu, semua orang bisa menyerang kekristenan begitu dengan membabi buta begitu. Jadi ini perlu diperhatikan dengan baik. Jadi berdasarkan pembelajaran hari ini kita sudah lihat bahwa Septuaginta itu tidak mungkin adalah teks yang lebih unggul daripada Masoretic text. Tuhan tak pernah janji akan pelihara Septuaginta sama sekali. Bahkan Septuaginta itu adalah terjemahan yang buruk, terjemahan yang cacat. Barusan kita sudah lihat bagaimana bisa untuk urusan kronologi sederhana ini saja Septuaginta cacat begitu. Dan masih banyak kecacatan yang muncul dalam Septuaginta begitu. Jadi saya harap berdasarkan pembelajaran hari ini kita semua lebih dewasa lagi dalam iman kita, bahkan dapat menguji segala sesuatu, ajaran-ajaran yang beredar di luar sana. Ingat, itu kebanyakan ajaran palsu. Kita harus uji dan kita harus memegang yang baik begitu. Baik, sedemikian pembelajaran pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk yang mendengarkan, dan kalau Anda mendapatkan berkat, share video ini ke banyak orang lagi supaya semakin banyak orang mendapat berkat. Saya pamit undur diri, saya ucapkan Maranatha.